Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipanggil penyidik KPK untuk kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012. Anehnya, pemanggilan Muhaimin ini pemirsa terjadi setelah ia dan Anies Baswedan mendeklarasikan diri maju ke pemilu 2024. Sementara kasus yang diusut adalah hal yang terjadi 11 tahun silam pemirsa di tahun 2012. Tentunya orang akan bertanya-tanya apakah langkah KPK ini bersifat politis dan bisa menjegal Anies dan Muhaimin untuk maju ke pemilu presiden 2024. Untuk membahasnya pemirsa, kami akan berdiskusi bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB, yaitu ada Pak Muhammad Rano Alfat, kemudian juga ada pakar hukum, yaitu juga ada Pak Tengku Nasrullah, dan koordinator MAKI, yaitu ada Mas Bonyamin Saiman, serta juga ada mantan komisioner KPK, Pak Saud Situmorang. Pertama saya ingin menuju ke Bang Nasrullah terlebih dahulu. Kalau sudah diperiksa oleh KPK ini seperti apa analisis Anda ke depannya? Apakah ada peluang untuk ditetapkan menjadi tersangka? Nah, biar kelihatan serius gitu loh ya. Halo, Bang Nasrullah. Klarifikasi keterangan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD barusan diulang oleh TV One mengatakan ada perbedaan antara diperiksa dengan diminta keterangan. Mohon maaf Pak Mahfud, tidak bermaksud mendebat Anda, tapi karena keterangan Bapak itu menimbulkan kesesatan di dalam pemahaman hukum di masyarakat, harus saya klarifikasi. Orang yang diminta keterangan, kemudian dia di BAP. Singkatan BAP itu apa? Berita acara pemeriksaan. Dia sama dengan diperiksa. Nah, orang yang diperiksa, diminta keterangan sebagai saksi, Bapak tadi mengatakan kalau diminta diperiksa, ya terlibat. Tidak Pak, orang yang diminta keterangan belum tentu terlibat. Orang yang diperiksa di BAP juga belum tentu terlibat. Hanya saja dia diminta untuk memberikan keterangan apa yang dia ketahui, dia pahami, dan dia lihat. Nah, satu itu penjelasan saya terhadap Pak Mahfud. Kemudian Pak Mahfud, untuk seluruh aparat penegak hukum, saya ingin katakan, penegak hukum dan penegakan hukum, ya, jangan zalim kepada siapapun. Termasuk kepada orang-orang yang menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Kita tahu bahwa di publik ada kasus Pak Ganjar yang ramai dibicarakan oleh publik yang terkait EKTP. Pak Muhaimin kasus yang ramai juga dibicarakan sebelumnya. Tapi dalam momentum ini saya mengatakan kalau terhadap Pak Ganjar, terhadap Pak Muhaimin atau siapapun yang menjadi capres, cawapres, Anda panggil, saya menganggap ada upaya penjegalan terhadap orang yang bersangkutan. Meskipun akhirnya tidak sampai ke ranah hukum, tapi opini publik telah berhasil Anda bangun. Jangan begitu penegakan hukum. Saya tidak rela kalau orang-orang ingin menjegal orang lain dari proses perpolitikan dengan menggunakan hukum. Saya orang berada di dalam salah satu garis, mungkin sama dengan Pak Bonyamin, tidak mau hukum dipermainkan. Silakan jegal dia dari sisi kemampuan perpolitikan atau opini-opini bangun, tapi hukum jangan permainkan. Hancur negara ini ketika Anda mempergunakan hukum sebagai alat. Nah, baik. Kita melihat bahwa jangan salahkan publik ketika pemanggilan terhadap Pak Muhaimin ini, publik menerjemahkan sebagai ini signal kepada ketua umum parpol lain. Misalnya sudah lama dikatakan bahwa Pak Erlangga, Pak Julhas, Pak Muhaimin, ini orang-orang tersandera dari sisi Bang Nasrullah, politik, kata diksi Bang Nasrullah cukup keras dan lantang. Ada zolim dan juga ada penjegalan. Bang Boyamin sepakat pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar mengarah ke sana, ada kesengajaan penjegalan dan juga dizolimi. Bang Nasrullah, maksud kami Bang Boyamin. Tidak tahu. Bang Boyamin dulu. Bang Nasrullah ditahan dulu. Sana, tapi Bang Boyamin. Tapi itulah publik.
Halo, Bang Bang Boyamin, Boyamin, bisa mendengar kami? tersambung bersama kami, Bang Boyamin. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Bang Boyamin. Kita menuju ke P3, yaitu maaf ke PKB maksud saya, yaitu ke Pak Alfat. Komentar Anda atas pemeriksaan Muhaimin Iskandar hari ini, merasa dijegal dan bagaimana dampaknya Anda melihat ke Caimin? Alfat. Gini Mbak, pertama terima kasih. Kedengaran suara Mbak? Jelas. Kedengaran, silakan. Suaranya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Nah, pertama bahwa tadi alhamdulillah baru saja selesai kita Ketua Umum dalam hal ini Gus Muhaimin memberi keterangan ke KPK yang alhamdulillah berjalan lancar. Tapi prinsipnya sebetulnya begini Mbak, kami PKB melihat, halo ya? Lanjut Bang. Halo, lanjut ya. Kedengaran ya, kedengaran ya. Lanjut aja Bang. Kami minta poinnya apakah Jadi- PKB merasa terzolimi, Oke. apakah ada kesengajaan untuk menjegal Muhaimin di ajang kontestasi Pilpres? Begini. Pertama bahwa menurut kami sebetulnya proses meminta keterangan dalam hal peristiwa hukum itu suatu hal yang biasa. Hanya memang ini kan ada satu momentum di mana sebentar lagi kita sudah siaplah berjalan untuk persiapan baik itu pendaftaran Pilpres maupun jadi kalau memberi keterangan tadi Ketua Umum sudah sampaikan bahwa tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan halo. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Alfat. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana suara dari Bang Boyamin. Apakah ada unsur kezoliman di sini dengan menggunakan hukum? Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kita langsung ke Bang Boyamin. Tadi Bang Nasrullah menduga ada unsur penjegalan. Ini sudah zolim pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar. Bang Boyamin, tanggapan Anda? Ya, tidaklah. KPK kan menangani korupsi kapanpun dan siapapun, kan gitu. Justru sebenarnya kita terima kasih kepada Caimin yang justru sudah datang hari ini dan menjelaskan. Dan bisa jadi KPK berjasa kepada Caimin loh, nanti malah ini membersihkan namanya Caimin daripada tersandera terus-terusan gitu. Jadi selama ini Caimin dikaitkan dengan kasus durian, dengan Musa Jainuddin almarhum di Lampung, dan sekarang berkaitan dengan sistem proteksi tenaga kerja. Catatan saya selain sistem online ini hotline itu ada lagi juga dengan sistem asuransi yang masing-masing TKI itu harus membayar 450.000, ditunjuklah perusahaan asuransi konsorsium. Nah, ini diduga juga ada penyimpangan karena apa? Yang ditunjuk adalah konsorsium yang ranking 3 bukan ranking 1 pada tahun-tahun itu juga. Maka saya minta kepada KPK sekalian didalami perkara ini. Jadi sekali lagi kalau soal KPK ini kan ratingnya sudah jelek. Nah, kalau ini terus kemudian diserang begini-begini, ya saya kasihanilah KPK dan juga kasihanlah Caimin. Kesannya kan menjadi sesuatu yang ini merendahkan marwah pemberantasan hukum. Bahwa bisa jadi KPK ini dapat datanya memang baru tahun ini. Nah, dari mana? Ya, karena Caimin ini politisi, maka bisa dulu kawan menjadi lawan. Dan diduga membocorkan dugaan-dugaan apa yang terjadi di kementeriannya tahun 2012-2013 itu baru tahun ini. Nah, KPK baru dapat datanya itu memang baru tahun ini dan baru diproses tahun ini ya. Apa boleh buat? Toh belum daluarsa, belum 18 tahun. Sehingga ya kalau toh ini berbarengan dengan isu politik ya ini dianggap vitamin aja. Dan tadi Caimin aja sudah begitu gamblangnya menyatakan bahwa bahkan membantu KPK untuk mensiasat perkara ini. Dan mungkin aja beliau juga yakin tidak merasa terlibat gitu kan. Apakah ada dugaan pemborongnya ini direkomendasikan atau diarahkan Caimin atau tidak. Ini kan Caimin yang bisa menjawab gitu. Jadi ini justru malah kita berterima kasih kepada Caimin bersedia membantu KPK ini gitu, Andrew. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, kalau menurut Bang Boyamin nggak ada masalah kok dengan ini semua, bisa saja KPK memang baru dapat datanya sekarang. Nggak ada unsur zalim. Bang Nasrullah.
Setuju kalau apa yang dikatakan Benjamin itu. Kalau pemanggilan itu terjadi sebelum tanggal 28 Agustus, ya, Anda lihat hari Rabu kalau nggak salah, hari Selasa tanggal 29 atau 30 itu ada konferensi pers dari Partai Demokrat, ada dari sekjennya itu membaca itu, berarti sudah tersebar kan, Caimin pindah ke Koalisi Perubahan. Tadi Pak Ali Akbar mengatakan bahwa tanggal panggilan itu baru dibuat tanggal 31, yaitu setelah ada konferensi pers itu. Saya sependapat sekali dengan Benjamin bahwa bisa saja ini baru diketahui, ya. Tetapi momentum pemanggilan itu yang menimbulkan persepsi di publik. Makanya saya mengatakan bahwa jika pemanggilan tersebut ada langkah-langkah upaya paling tidak menjegal atau paling ringan adalah membangun opini, maka itu zalim dalam penegakan hukum. Dan penegak hukum tidak boleh zalim. Harus baik dalam penegakan hukum. Harus benar-benar mereka pure kepada hukum. Jangan bermain-main di balik opini. Nah, masalahnya adalah Adinda Benyamin Saiman, Anda juga tahu, kita juga mendengar bahwa ada 3 ketum parpol yang tersandra selama ini. Ya, itu di publik sudah begitu ketahuan. Ada Pak Erlangga, Pak Julhas, dan ini Pak Muhaimin. Begitu orang akan mengatakan ketika Pak Muhaimin masih di koalisi Pak Prabowo, ya, tidak ada sentuhan sedikit pun. Nah, orang mengatakan baru 1 hari Pak Muhaimin pindah ke Koalisi Perubahan, besoknya atau 2 hari setelahnya melayang surat panggilan KPK. Nah, opini publik seperti itu tidak bisa dipersalahkan. Ketika saya mengatakan bahwa ada kemungkinan penegakan hukum dan ada nuansa politis, pun tidak bisa dipersalahkan persepsi itu. Nah, apalagi misalnya, ya, orang juga mengatakan ini sekalian memberi signal kepada Pak Erlangga, Pak Julhas, bahwa Anda berani beralih dari koalisi tersebut, mau mengikuti jejak Pak Muhaimin, yang sebelumnya sudah ditunjukkan dengan jejaknya Nasdem. Jadi saya mengatakan, andai saja Pak Muhaimin dipanggil masih dalam koalisi dengan Pak Prabowo, ya kita hormat. Baik, Bang Nasrullah. Tidak ada masalah. Tapi setelahnya dalam panggil. Jadi kita apakah mau menampilkan kepada publik rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa perpolitikan kita, penegakan hukum kita, termasuk negara kita masih barbar, masih bermain-main dengan hukum untuk menjatuhkan lawan politik, opini itu sedang begitu kuat terbangun. Makanya saya mengatakan seluruh aparat penegak hukum jangan bermain-main di momentum politik. Sudah benar itu langkah Jaksa Agung ketika mengatakan apabila ini sudah masuk ke bulan-bulan politik seperti ini, penegakan hukum ditunda terlebih dahulu. Jangan main-main. Baik, Bang Nasrullah, poinnya kami dapat. Kita langsung ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, momentumnya syarat politisasi. Ya. Enggak lah. Justru kalau ini tidak diproses malah saya gugat pra peradilan. Ini KPK harus mampu menjawab pertanyaan ini semua, opini ini dengan cara gerak cepat, gercep. Segera proses ini, tahan semua tersangka, bawa ke pengadilan, dan bahkan nanti kalau memang Caimin tidak terlibat, yang nakal anak buah dan pemborongnya malah namanya bersih. Satu sisi mendapat keuntungan dengan opini seakan-akan diserang begini, malah menjadi korban zolim. Kalau versinya tadi Bang Nasrullah gitu kan, malah dulu kan dalam politik itu kan playing victim, bermain sebagai korban gitu. Nah, malah dapat nilai tinggi malahan. Justru ini menurut saya kalau versi politiknya malah Caimin diuntungkan gitu malahan. Tapi saya tidak akan terlibat ke sana lah. Justru saya minta KPK untuk gerak cepat di proses ini, tunjukkan semua faktanya, bawa ke pengadilan, jangan lebih dari 6 bulan. Kalau lebih 6 bulan pasti saya gugat pra peradilan.
Dan juga saya akan adil. Minggu depan saya gugat pra-peradilan terkait dengan kasus yang di Kejaksaan Agung yang terkait dengan yang dikatakan ketua umum partai tadi. Saya gugat pra-peradilan juga bagaimana prosesnya. Kalau terlibat lanjutkan, kalau tidak terlibat namanya bersih. Dan pernah kok saya tanda kutip membersihkan Cak Imin itu dari kasus kardus durian, saya gugat ternyata itu tidak ditangani apapun sejak 2014 dan clear itu dianggap tidak terkait dengan kardus durian. Jadi ya semua hal yang bisa ini justru kita bantulah negara ini, kita bantu KPK untuk menegakkan hukum dengan cepat karena korupsi harus didahulukan dari perkara lain. Itu Andro. Oke, silakan Bang Nasrullah singkat saja. Iya sama. Yang Sama, Bang. Anda pra-peradilan juga Sama. nggak? Sudah Anda pra-peradilan kan yang iktp? Sudah. Yang melibatkan Semua salah satu tidak ada yang kasus-kasus semua itu sedang disusun oleh Rudi Marjono dari Kopi yang akan didaftarkan minggu depan juga. Kita adil kok, Bang. Oke, Semua kasus besar yang diduga Ya, terkait kalau dengan begitu, perkara-perkara dorong yang KPK mandek, juga mangkrak, memanggil dan yang apalagi ini bersangkutan. untuk keadilan, saya akan gugat semua. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke PKB. Halo? Bang Alfat, masih bersama kami Bang Alfat? Ya. Halo, Bang Alfat? Dari Komisi 3, dari fraksi PKB? Halo? Bang Alfat masih bisa mendengar kami, Bang Iya, Alfat? iya, iya. Silakan Bang Alfat, tadi Halo? belum terjawab. Apakah merasa dizolimi? Masih. Jadi gini, kita tidak ingin berbicara lebih jauh ya persoalan apakah KPK ini bermain politik atau tidak. Tapi yang pasti kami meyakini hari ini sebetulnya proses memberi keterangan ketua umum itu suatu hal yang biasa dalam proses hukum, di mana memang dibutuhkan keterangan ketua umum dalam hal perkara yang sedang ditangani KPK hari ini. Jadi tidak ada persoalan bagi kami Partai PKB. Bahkan Cak Imin dalam hal ini Gus Muhaimin selalu menekankan tidak ada masalah, kapanpun siap memberi keterangan ke KPK dan mendukung setiap langkah yang dilakukan KPK. Itu yang pertama dulu. Nah, kalau memang tadi seperti Bang Nasrullah, Bang Bunyamin menyatakan apakah ini bisa dikatakan karena memang adanya saat setelah adanya deklarasi, ada pemeriksaan dan lain-lain, itu opini yang memang karena ini perkara memang cukup menarik. 2012 baru di ujung 2024 perkara ini baru mulai naik penyidikan. Ini hebat sekali sebetulnya. Hanya memang ketua umum menyampaikan tadi bahwa alhamdulillah memberi keterangan dengan lancar, tidak ada persoalan apapun, dan dia meyakini bahwa keterangannya insya Allah bisa membantu KPK. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Bunyamin tadi, karena kita memang sudah sering juga, saya terima kasih juga atas gugatan pra-peradilan di Jakarta Selatan terkait perkara kardus durian ya, karena dengan itu kami punya kepastian hukum, Bang. Jadi bahwa menyatakan bahwa ini kan isu terkait soal kasus korupsi yang menimpa Gus Muhaimin ini kan seperti isu 5 tahunan sekali, Bang. Jadi setiap beliau ingin mulai maju baik menjadi calon presiden maupun wakil presiden, maka sudah mulai lagi itu letupan-letupan itu, dan itu menurut kami ya hal-hal wajar lah yang insya Allah ini Wajar, terima berjalan kasih dengan banyak. lancar. Bang Rano Alfat, Bang Boyamin, dan juga Bang Nasrullah, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.